Bayangkan sebuah pulau yang terpisah dari dunia selama jutaan tahun. Di tempat ini, evolusi berjalan dengan caranya sendiri. Hutan dipenuhi hewan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dan salah satu penghuninya memiliki wajah seperti memakai topeng, ekor panjang bergaris hitam putih, serta kehidupan sosial yang sangat menarik. Namanya lemur cata, atau yang lebih dikenal sebagai ring-tailed lemur. Hewan ini mungkin terlihat lucu dan menggemaskan, tetapi di balik penampilannya, lemur cata memiliki kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Mereka memiliki hierarki sosial yang kuat. Mereka berkomunikasi menggunakan suara, aroma, dan bahasa tubuh. Mereka hidup dalam kelompok yang terorganisasi. Dan yang paling menarik, dalam masyarakat lemur cata, betina justru menjadi pemimpin. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan hewan unik ini? Mengapa ekornya memiliki pola hitam putih yang begitu mencolok? Dan bagaimana mereka mampu bertahan hidup di lingkungan Madagaskar yang keras? Mari kita menjelajah kehidupan lemur cata. Lemur cata merupakan primata yang berasal dari Madagaskar, sebuah pulau besar di lepas pantai timur Afrika. Madagaskar dikenal sebagai salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati paling unik di dunia. Pulau ini telah terisolasi dari daratan Afrika selama puluhan juta tahun. Akibatnya, banyak spesies di Madagaskar berkembang melalui jalur evolusinya sendiri. Lemur adalah salah satunya. Saat ini, terdapat banyak jenis lemur yang hidup di Madagaskar. Namun lemur cata termasuk salah satu yang paling mudah dikenali. Tubuhnya relatif kecil. Wajahnya memiliki kombinasi warna putih, hitam, dan abu-abu. Bagian matanya tampak seperti memiliki garis gelap. Tetapi ciri yang paling mencolok tentu saja ekornya. Ekor tersebut dihiasi cincin hitam dan putih secara bergantian. Panjangnya bahkan bisa lebih panjang daripada tubuhnya sendiri. Menariknya, ekor itu bukan hanya untuk mempercantik penampilan. Ekor memiliki peran penting dalam komunikasi dan kehidupan sosial mereka. Di alam liar, lemur cata dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan kering, semak belukar, hingga wilayah berbatu. Berbeda dengan beberapa jenis lemur yang sangat bergantung pada pepohonan, lemur cata juga cukup sering menghabiskan waktu di tanah. Kemampuan beradaptasi inilah yang membantu mereka bertahan di lingkungan Madagaskar yang tidak selalu mudah. Ketika melihat lemur cata, kita mungkin langsung menganggapnya sebagai hewan yang lucu. Namun, kehidupan mereka tidak selalu mudah. Madagaskar memiliki musim kering yang panjang di beberapa wilayah. Air dan makanan bisa menjadi sulit ditemukan. Suhu juga dapat berubah secara ekstrim. Karena itu, lemur cata harus mampu memanfaatkan sumber makanan yang tersedia. Mereka merupakan hewan omnivora dengan pola makan yang cukup beragam. Makanan mereka dapat terdiri dari buah-buahan, daun, bunga, tunas tanaman, dan bagian tumbuhan lainnya. Dalam kondisi tertentu, mereka juga dapat memakan serangga atau sumber protein hewani kecil. Kemampuan memanfaatkan berbagai jenis makanan membuat mereka lebih fleksibel ketika kondisi lingkungan berubah. Namun ada satu hal menarik dalam kehidupan mereka. Lemur cata sangat menyukai sinar matahari. Pada pagi hari, mereka sering terlihat duduk dengan posisi tubuh terbuka menghadap matahari. Kedua kaki mereka direntangkan ke depan. Tangannya berada di samping tubuh. Posisi ini membuat mereka terlihat seperti sedang melakukan meditasi. Namun sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu yang sangat sederhana, menghangatkan tubuh. Perilaku ini sangat berguna terutama setelah malam yang dingin dan pemandangan sekumpulan lemur yang duduk bersama di bawah sinar matahari menjadi salah satu perilaku paling ikonik dari spesies ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mudah dikenali, ekornya. Ekor lemur cata memiliki pola cincin hitam dan putih yang sangat mencolok. Tetapi berbeda dengan beberapa primata lainnya, ekor mereka tidak digunakan untuk menggenggam dahan seperti tangan tambahan. Sebaliknya, ekor memiliki peran penting dalam komunikasi visual.
Ketika kelompok bergerak melewati vegetasi, ekor yang panjang dan mencolok dapat membantu individu lain mengetahui posisi anggota kelompok. Bayangkan puluhan lemur bergerak melewati semak-semak. Tubuh mereka mungkin sebagian tertutup tanaman, namun ekor bergaris yang menjulang ke atas tetap terlihat. Bahkan ketika berjalan di tanah, ekor seringkali diangkat tinggi. Hal ini membuat ekor berfungsi seperti sebuah bendera. Satu individu dapat mengetahui keberadaan individu lainnya hanya dengan melihat gerakan ekor. Namun bukan hanya visual, ekor juga berkaitan dengan perilaku sosial dan komunikasi menggunakan aroma. Dan disinilah kehidupan lemur cata menjadi semakin menarik. Bagi manusia, komunikasi biasanya sangat bergantung pada suara dan bahasa. Namun bagi lemur cata, aroma juga memiliki peran penting. Mereka memiliki kelenjar aroma di beberapa bagian tubuh. Aroma tersebut dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada individu lain. Lemur cata bahkan dikenal melakukan perilaku yang disebut sting fighting atau pertarungan aroma. Terdengar aneh, bayangkan dua jantan yang sedang berkompetisi. Mereka dapat menggosokkan aroma dari kelenjar tertentu ke ekornya. Setelah itu, ekor tersebut diarahkan atau digerakkan ke arah lawan. Tujuannya adalah mengirimkan sinyal kimia. Dengan kata lain, mereka tidak selalu harus bertarung secara fisik. Aroma dapat menjadi bagian dari persaingan sosial. Bagi kita, mungkin terlihat lucu, tetapi bagi lemur cata, aroma membawa informasi penting mengenai identitas, kondisi, dan status sosial. Ini menunjukkan bahwa dunia komunikasi hewan jauh lebih kompleks daripada yang sering kita sadari. Salah satu fakta paling menarik mengenai lemur cata adalah struktur sosial mereka. Dalam banyak kelompok, betina memiliki posisi sosial yang lebih tinggi daripada jantan. Fenomena ini dikenal sebagai female dominance. Betina biasanya memiliki akses lebih besar terhadap sumber makanan. Mereka dapat menentukan prioritas dalam berbagai situasi. Bahkan ketika makanan ditemukan, betina dapat mengambilnya terlebih dahulu. Jantan harus menyesuaikan diri dengan aturan sosial kelompok. Ini cukup berbeda dari gambaran masyarakat primata yang sering kita lihat. Dalam kelompok lemur cata, seekor betina dapat menjadi pusat kekuatan sosial. Kelompok mereka biasanya terdiri dari beberapa individu. Mereka dapat bekerja sama dalam mencari makanan, menjaga anak, beristirahat, dan menghadapi ancaman. Tetapi, kehidupan sosial tidak selalu damai. Persaingan tetap terjadi. Dominasi harus dipertahankan, hubungan antar individu harus terus dijaga, dan setiap anggota kelompok harus memahami posisinya. Dengan kata lain, kehidupan lemur cata memiliki semacam sistem sosial yang kompleks. Musim kelahiran menjadi salah satu periode penting dalam kehidupan kelompok. Bayi lemur cata biasanya lahir setelah masa kehamilan sekitar 4 hingga 5 bulan. Pada awal kehidupannya, bayi sangat bergantung kepada induknya. Ia akan menempel erat pada tubuh induk. Seiring pertumbuhan, bayi mulai belajar bergerak sendiri, kemudian belajar memanjat, belajar mencari makanan, dan yang tidak kalah penting, belajar memahami aturan sosial kelompok. Anak lemur bukan hanya belajar bagaimana bertahan hidup, mereka juga belajar siapa yang harus dihormati, bagaimana berinteraksi dengan anggota kelompok, bagaimana merespons ancaman, dan bagaimana menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Semua itu membutuhkan waktu, karena bagi lemur cata, bertahan hidup bukan hanya tentang menjadi kuat, tetapi juga tentang memahami lingkungan dan masyarakat tempat mereka hidup. Lemur cata memiliki berbagai jenis suara. Mereka dapat mengeluarkan panggilan untuk menjaga hubungan dengan anggota kelompok. Ada suara yang digunakan ketika mencari anggota kelompok. Ada pula suara yang berhubungan dengan kewaspadaan terhadap bahaya. Ketika salah satu individu menemukan ancaman, suara tertentu dapat membuat anggota lain menjadi waspada. Bayangkan sebuah kelompok sedang mencari makanan.
Tiba-tiba, salah satu lemur melihat predator. Dalam hitungan detik, suasana dapat berubah. Gerakan menjadi lebih cepat, tubuh menjadi waspada, suara peringatan terdengar. Anggota kelompok lainnya merespons. Komunikasi seperti ini sangat penting karena hidup di alam liar berarti selalu menghadapi risiko. Seekor lemur yang sendirian mungkin lebih rentan, tetapi dalam kelompok mereka memiliki sistem peringatan yang jauh lebih efektif. Inilah salah satu keuntungan terbesar kehidupan sosial. Meskipun memiliki kehidupan sosial yang kuat, lemur Chata tetap menghadapi banyak ancaman. Predator merupakan salah satu risiko terbesar. Anak lemur yang masih kecil tentu menjadi target yang lebih mudah. Karena itu, kewaspadaan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Tetapi ancaman terbesar bagi lemur Chata saat ini bukan hanya berasal dari predator. Perubahan habitat menjadi salah satu masalah utama. Hutan Madagaskar mengalami tekanan akibat aktivitas manusia, pembukaan lahan, penebangan hutan, kebakaran, serta perubahan penggunaan lahan dapat mengurangi habitat alami mereka. Ketika habitat menyusut, sumber makanan ikut berkurang. Kelompok lemur dapat kehilangan wilayah tempat mereka mencari makan dan berkembang biak, dan masalahnya tidak berhenti di sana. Perubahan lingkungan juga dapat membuat kelompok-kelompok lemur semakin terisolasi, semakin kecil dan terpecah habitat mereka. Semakin sulit bagi populasi untuk bertahan dalam jangka panjang. Lemur Chata bukan hanya hewan yang menarik untuk dilihat. Mereka merupakan bagian penting dari ekosistem Madagaskar. Sebagai pemakan buah, mereka dapat membantu menyebarkan biji berbagai tanaman. Ketika buah dimakan dan bijinya berpindah ke tempat lain, proses tersebut dapat membantu regenerasi vegetasi. Artinya, keberadaan mereka memiliki hubungan dengan kesehatan ekosistem. Namun perlindungan lemur tidak bisa hanya dilakukan dengan menjaga 1 atau 2 ekor di penangkaran. Habitat alaminya juga harus dipertahankan. Hutan harus dilindungi, sumber air harus dijaga, dan masyarakat lokal perlu memiliki cara hidup yang memungkinkan manusia dan satwa liar hidup berdampingan. Konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan seekor hewan. Konservasi berarti menjaga seluruh sistem kehidupan yang membuat hewan tersebut mampu bertahan. Lemur Chata mungkin hanya memiliki tubuh kecil, tetapi kehidupannya menyimpan begitu banyak pelajaran tentang kerjasama, tentang komunikasi, tentang kepemimpinan, tentang adaptasi, dan tentang pentingnya lingkungan. Dengan wajah unik dan ekor bergaris hitam putih, mereka telah menjadi salah satu simbol paling terkenal dari Madagaskar. Namun, di balik penampilannya yang menggemaskan, terdapat masyarakat kecil yang memiliki aturan, persaingan, keluarga, komunikasi, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka mengingatkan kita bahwa alam tidak pernah sesederhana yang terlihat. Seekor lemur yang sedang duduk menikmati matahari mungkin terlihat seperti sedang bersantai. Tetapi beberapa jam kemudian, ia harus mencari makanan, menghindari predator, menjaga kelompok, merawat anak, dan menghadapi lingkungan yang terus berubah. Setiap hari adalah bagian dari perjuangan untuk bertahan hidup. Dan mungkin itulah alasan mengapa lemur Chata begitu menarik. Mereka bukan hanya hewan dengan ekor indah. Mereka adalah hasil dari jutaan tahun evolusi di sebuah pulau yang unik. Sebuah pulau yang melahirkan kehidupan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Dan selama hutan Madagaskar masih berdiri, suara panggilan lemur Chata akan terus menjadi bagian dari kehidupan liar pulau tersebut. Namun jika habitatnya menghilang, suara itu bisa menjadi semakin jarang terdengar. Karena pada akhirnya, menjaga lemur Chata berarti menjaga tempat yang menjadi rumah mereka. Dan menjaga rumah mereka berarti menjaga salah satu keajaiban evolusi paling luar biasa di planet ini. Lemur Chata, kecil, unik, sosial, dan jauh lebih luar biasa daripada yang terlihat.